without form, void, and darkness was on the face of the deep. His spirit was hovering over the waters, and God said, "Let there be light." God separated the waters and formed the sky, the seas, and the land. Life began with every breath of His word. He made man in His own likeness to rule and reign with Him. They walked with God until they fell into temptation, and sin entered the world. God floods the earth and starts over. He spoke to the world through His people, miracles, and even His voice. And for 400 years, God is silent. No prophets, no miracles, and no angel visitation. But the silence is broken when Jesus is born. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulder. And His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dan mari sama-sama kita ucapkan selamat Natal di kanan kirinya. Hari ini kita mau sama-sama bersuka cita atas kelahiran Tuhan. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh angkat tangannya? Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Hari ini kita sama-sama bersuka cita atas kelahirannya, amin. Sama-sama kita nyanyikan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita
surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Sekali lagi kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Dan sama-sama kita katakan, Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. haleluya. Mari kita serentak tepuk tangan seperti ini. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan dimuliakan pagi hari ini, amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Mari sama-sama kita angkat tangan ke atas. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. 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 Gloria,
Yesus Kristus kita. Berapa banyak yang percaya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Boleh angkat tangannya. Berikan tos kanan kirinya, katakan semangat. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin Bapak Ibu. Kita mau terus percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sangat hebat dalam hidup kita. Amin. Mari musik memuji Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama lambaikan tanganmu dan katakan, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi serukan, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
dalam namanya. Ada keselamatan kekal. Haleluya. Dalam namanya ada keselamatan yang kekal, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki amplop bisa mengangkat tangannya dan Asyar akan membantu. Dan untuk yang memberikan via non tunai bisa melalui transfer ke rekening GBI WTC Kota Wisata. Baik, mari sama-sama kita deklarasikan persembahan. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apakah pada hari ini ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Bolehkah saya minta untuk melambaikan tangannya? Selamat datang untuk kakak yang di belakang sana. Ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa. Terima kasih Bapak buat rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera yang telah Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang tiada habisnya buat kami di tahun 2023 ini Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan dan penyediaan-Mu Bapa. Dan kami mau terus meyakini dalam hidup kami bahwa selamanya Engkau tetap Allah yang setia bagi hidup kami Tuhan. Kami mau terus Bapa menyenangkan hati-Mu betul. Kami mau terus Tuhan membawa dampak yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku
tak tergoyahkan, Kau tetap tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, oh, Jesus. Hanya Kau Allah di hidup kami, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang luar biasa baik. Kami sembah Engkau Bapa, kami muliakan dan kami agungkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain selain Engkau Bapa, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku
terguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia dan mengucap syukur atas kebaikannya. Ya Rabbaka ya Rasyeka ya Re, oh ya Rabbaka ya Rasyeka ya Re. Jesus, kami bersyukur, kami naikkan syukur. Oh Jesus, ya Rabbaka ya Rasyeka ya Rabbaka ya Rasyeka. Rapakaira shekaira papa 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 ya rapakaira shekaira pakaira shekaira papa papa rapakaira shekaira papa kaira she ya rapakaira shekaira papa 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 papa. Oh Jesus, Jesus, oh hallelujah. Ya oh Jesus, Jesus, Jesus. Yara yara pakayara shekayara pakayara she. Ora pakayara shekayara papa papa papa. Ora pakayara shekayara papa papa. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Papa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Mari katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Kemenangan darimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Oh terima kasih, terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Oh haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi janji-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih juga buat karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sudah kirim Putra-Mu yang tunggal untuk memberikan kami keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau merayakan kelahiran seorang juru selamat. Kelahiran juru selamat kami Tuhan. Juru selamat kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkan roh hikmat-Mu buat setiap kami, sehingga kami bisa mengerti apa pesan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan, sucikan hamba-Mu, layakan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan amin. Sebelum Bapak Ibu duduk seperti biasa, yuk kita bersalam-salaman sama, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Merry Christmas juga. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan ajaib, ku kasihi-Mu dengan kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya keren-keren ya. Aduh, saya ngelihat seperti semuanya pada mau ke pesta.
Memang hari ini kita mau ke pesta ya. Pesta kelahiran dari juru selamat kita. Amin. Karena itu kita harus pakai baju yang bagus-bagus. Semuanya bagus-bagus, keren-keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wih, wih. Oke. Kalau kita bicara mengenai Allah Bapa ya, sejak semula Allah Bapa kita selalu ingin kita anak-anaknya mempunyai keselamatan kekal. Amin. Nggak usah Allah Bapa. Kalau kita sebagai Bapa duniawi aja, kita mau anak-anak kita semuanya mempunyai keselamatan, mempunyai kesuksesan di dalam kehidupannya, diberkati selalu. Ini Bapa duniawi loh. Apalagi Allah Bapa kita yang ada di surga. Dia ingin kita anak-anaknya semua mempunyai keselamatan kekal selalu. Amin. Jadi dia mau, Allah kita mau bahwa kita semuanya mengalami semua yang sungguh amat baik. Nah, selama perjalanan dari, kalau kita lihat dari sejak perjanjian lama, Tuhan itu membuat banyak sekali perjanjian dengan manusia. Perjanjian pertama di Taman Eden, ada perjanjian di Taman Eden. Waktu itu Tuhan berjanji kepada perempuan, kepada Hawa ya waktu itu ya. Tuhan berjanji kepada Hawa bahwa keturunannya Hawa yaitu Kristus akan datang dan akan meremukkan kepala ular, yaitu setan. Ini janji yang pertama di Taman Eden, perjanjian Eden. Kemudian sesudah itu ada perjanjian Nuh. Tuhan janji sama Nuh, aku tidak akan sekali-sekali kirim lagi kirim banjir yang besar begitu ya untuk menghancurkan manusia. Tuhan tidak akan lakukan itu lagi. Itu perjanjian Nuh. Kemudian ada perjanjian Abraham, ada perjanjian Sinai, ada perjanjian dengan Lewi, perjanjian Daud. Itu perjanjian-perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yang jadi masalah adalah biasanya yang tidak bisa menepati janji itu, kan kalau pada saat perjanjian diberikan, Tuhan memberikan syarat, ada syaratnya gitu ya. Yang jadi masalah adalah siapa yang selalu melanggar peraturan atau perjanjian itu? Manusia yang selalu melanggar perjanjian itu. Nah, kita hari ini merayakan, bukan hanya merayakan peristiwa Natal, tetapi kita bukan hanya bicara bahwa Natal adalah kelahiran Yesus, bukan hanya soal itu. Natal adalah peristiwa ajaib di mana ada kerelaan, kehendak dari putra, dari Allah Putra untuk datang ke dunia sebagai manusia. Kalau kira-kira bikin ceritanya begini, mungkin saya juga pernah cerita seperti ini ya, analoginya gitu. Tuhan Allah Bapa sama Allah Putra lagi ngobrol di sorga, Allah Bapa mungkin curhat sama Allah Putra. Ini gimana ya manusia ini gitu. Aku ini ingin bahwa semua manusia mendapatkan keselamatan kekal. Karena itu aku buat perjanjian dengan manusia. Yang jadi masalah adalah setiap kali perjanjian yang dibuat, yang jadi masalah syarat-syarat yang sudah diberikan di dalam perjanjian. Kalau biasanya kita perjanjian ada syaratnya enggak? Ada ya, enggak usah yang repot-repot. Perjanjian nyewa ruko aja ada syaratnya gitu. Nah syaratnya contohnya kita yang nyewa ya harus bayar gitu. Kalau enggak bayar kan enggak dikasih kuncinya gitu kan. Nah itu persyaratan. Yang jadi masalah di dalam setiap perjanjian antara Allah dengan manusia, si Allah Bapa cerita nih curhat, selalu dilanggar oleh manusia. Persyaratan-persyaratan yang aku berikan, si manusia tidak sanggup penuhi. Jadi gimana ya? Tetapi aku mau, Allah Bapa bilang, tetapi aku mau anak-anakku ini semuanya mengalami keselamatan, mendapatkan keselamatan kekal. Gitu. Ini sambil ngobrol di surga, terus tiba-tiba Allah Putra bilang, aku punya ide. Bagaimana kalau seumpama aku yang mewakili manusia-manusia itu menandatangani perjanjiannya. Kan Allah Putra kan sempurna ya, Allah Putra juga sempurna seperti Allah Bapa. Jadi
pada saat Allah Putra mengatakan begitu, kalau Allah Putra yang tanda tangan perjanjiannya mewakili seluruh manusia, maka perjanjian itu tidak akan bisa batal. Karena Allah Putra juga sempurna. Allah Putra bukan hanya manusia biasa, tetapi dia sempurna dan dia dapat memenuhi semua syarat-syarat yang Allah Bapa tuliskan di dalam perjanjian itu. Terus kemudian Allah Bapa dengar, boleh juga idenya ya. Akhirnya Allah Bapa bilang, ya udah deh, jalankan gitu. Konsekuensinya dari disuruh jalankan itu, konsekuensinya Allah Putra harus turun ke bumi, menjadi manusia biasa, dan hari ini tanggal 25 Desember, atau tanggal berapapun itu, ada yang bilang bukan 25 Desember, ada yang bilang sebelum itu, ada yang bilang di Januari, tanggal berapapun itu pokoknya kita sedang hari ini sedang pertama merayakan Natal, bukan hanya peristiwa kelahiran Yesus, tetapi hari ini kita sedang merayakan bahwa kita mendapatkan satu keselamatan kekal karena Allah Putra turun ke bumi untuk memberikan keselamatan kepada kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi ini peristiwa yang benar-benar luar biasa dari Allah Bapa, dari Tuhan kita. Dia mau kirim putranya satu-satunya ke bumi untuk kemudian menyelamatkan kita. Dan waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, dia bukan datang sebagai Tuhan, tetapi dia datang sebagai manusia biasa. Bukannya terus kemudian juga bukan lahir di kerajaan, di istana, bukan. Dia bukan lahir di istana, tetapi dia mau lahir di tempat yang sangat terpencil supaya kita semuanya juga bisa datang dan sujud menyembah dia. Katakan amin. Nah, di Yohanes 3 ayat 16, saya minta tolong ditampilkan dong, kita semuanya udah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Ya, kita baca bersama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita bicara Natal, kita bicara kelahiran Kristus, kita bicara anugerah. Saya Google anugerah itu apa sih gitu. Anugerah itu adalah kasih dan kemurahan hati Allah dalam Kristus kepada kita, yang sebetulnya kita ini tidak layak untuk menerima itu gitu. Sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma disediakan buat kita semuanya umat manusia. Nah, Natal juga tadi saya katakan sama dengan kelahiran Kristus, sama dengan juga kasih karunia. Kita belajar kemarin dari firman, dari khotbah yang disampaikan oleh Bu Sheryl, kasih karunia itu apa? Kemarin sempat dibahas juga mengenai kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang sebenarnya kita nggak layak untuk terimanya gitu. Jadi peristiwa Natal ini, kelahiran Kristus sama dengan anugerah, sama dengan kasih karunia, di mana sebetulnya kita ini nggak layak untuk terima itu gitu. Tetapi Tuhan Allah Bapa kita yang begitu baik, Dia melayakkan kita untuk bisa kita menerima keselamatan yang kekal itu. Katakan amin. Jadi Allah mengaruniakan anugerah terbesar bagi umat manusia, yaitu dengan mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16 tadi, putranya yang tunggal satu-satunya, dia karuniakan anaknya Yesus Kristus kepada kita secara cuma-cuma ya, dan dijadikan Yesus Kristus itu sebagai sang juru selamat kita. Nah, ini merupakan bukti bahwa Allah Bapa sangat mengasihi kita. Amin. Dia sangat mengasihi manusia, Dia nggak mau kita mengalami kebinasaan kekal. Kalau Tuhan nggak peduli ya,
Kalau Tuhan nggak kirim Yesus untuk datang sebagai Sang Juru Selamat kita, Bapak Ibu berpikir menurut Bapak Ibu kita akan mendapatkan keselamatan atau enggak? Kan bisa, yang penting pokoknya berbuat baik. Yang penting berbuat baik bisa selamat. Ada begitu ya? Perbedaannya antara kita dengan yang lain, sebetulnya kalau secara perbuatan baik, mengenai kasih, mengenai love, semuanya sama ya dengan yang lain. Yang lain juga mengajarkan kasih, yang lain juga mengajarkan mengenai perbuatan baik kepada orang lain, sama semuanya. Yang jadi masalah, walaupun kita mau berbuat baik macam apapun, kita mau melakukan love macam apapun, apakah kita cukup layak untuk bisa menerima keselamatan kekal? Enggak bisa ya. Kita diajarkan bahwa karena Yesus kita bisa terima keselamatan kekal itu. Karena Yesuslah Sang Juru Selamat kita, Dia yang memberikan keselamatan. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan karena kita melakukan love, bukan karena kita melakukan banyak kasih, bukan karena kita banyak memberi, bukan. Tetapi karena Yesus Sang Juru Selamat, kita menerima keselamatan kekal itu. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa itu apa? Upah dosa itu maut. Kalau upah dosa itu maut, berarti kita masuk surga atau mendapatkan keselamatan kekal atau kebinasaan kekal? Kebinasaan kekal ya. Kalau upahnya dosa adalah maut. Masalahnya kita semua harus kita akui bahwa kita semua adalah orang berdosa. Itu masalahnya. Masalahnya adalah kita semua adalah orang berdosa. Kalau dikatakan bahwa upah dosa adalah maut dan kita semua adalah orang berdosa, terus bagaimana dong kita? Kemana kita? Apakah kita masuk ke kebinasaan kekal? Ya. Tetapi beruntung kita punya Yesus yang menjadi juru selamat kita, dan melalui Yesus kita kemudian akhirnya dikeluarkan dari kebinasaan kekal itu, dipindahkan supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Jadi kita diselamatkan. Sebetulnya kita mestinya ada di kebinasaan kekal. Tetapi karena Yesus, Dia datang ke dunia mau menyelamatkan kita. Karena kita dipindahkan dari kebinasaan kekal ke keselamatan yang kekal itu. Tapi kalau kita lihat apa yang harus dialami oleh Yesus sangat sakit sekali ya. Sangat sakit sekali. Satu penebusan buat kita yang begitu mahal. Sangat mahal sekali. Karena dibayar dengan pengorbanan darah dan nyawa. Darahnya Yesus, nyawanya Yesus, itu adalah pengorbanan yang harus dialami oleh Yesus untuk bisa menebus kita semuanya. Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan kekal. Jadi kelahirannya Yesus, kemudian pengorbanannya, kemudian kematiannya Yesus di atas kayu salib, itu mengubah kita dari kebinasaan kekal menjadi mendapatkan keselamatan yang kekal. Membebaskan kita dari hukuman dosa dan memberikan kita jaminan hidup yang kekal itu. Kalau kita pelajari ya, begitu yang dikatakan tadi di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Benar-benar begitu besar kasih Allah Bapa buat kita semua. Amin. Dia mau korbankan, Dia kirim Allah Putra, Dia korbankan Allah Putra. Allah Putra harus berkorban. Dia lahir menjadi manusia, harus kemudian mengalami penyiksaan pada saat menjelang Dia akhirnya mati. Pengorbanan itu, berdarah-darah sampai akhirnya Dia harus mati untuk memberikan keselamatan kita. Itu adalah satu bukti bahwa Allah kita
begitu peduli sama kita, begitu mengasihi kita, dan dari sejak awal Ia selalu ingin anak-anaknya, yaitu kita semuanya, mendapatkan keselamatan kekal itu. Amin. Nah, kalau kita bicara mengenai peristiwa Natal, kita lihat di Alkitab, ada waktu kelahiran Yesus, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok gembala ya. Tahu nggak ada kelompok gembala? Bapak Ibu tahu kan ada kelompok gembala, terus kemudian ada Herodes, yang satunya lagi kelompok orang Majus. Bapak Ibu pada tahu semuanya? Sekolah minggu, saya nggak sempat ngalamin sekolah minggu. Saya nggak sempat ngalamin sekolah minggu waktu dibaptis SMA, dan nggak sempat ngalamin sekolah minggu, jadi belajar dari Alkitab ya. Jadi ada gembala, ada Herodes yang dia termasuk kelompok yang menolak kedatangan Yesus. Herodes yang menolak kedatangan Yesus. Ada gembala yang begitu sukacita karena mereka diundang, dikasih tahu oleh malaikat, diundang bahwa ini loh ada sang juru selamat datang gitu ya. Dia sangat senang sekali, mereka termasuk kelompok-kelompok orang yang sederhana tetapi mereka sangat sukacita akan kedatangan Yesus. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang Majus. Orang Majus ini kalau saya pelajari, mereka ini orang-orang hebat, orang bijak, orang pandai, orang kaya. Bahkan mungkin juga, saya nggak tahu, mungkin mereka juga raja kali ya. Dan mereka kelihatannya juga ahli astrologi, bisa perbintangan gitu, mereka bisa melihat. Nah, kita mau belajar dari kisah orang Majus ini. Orang Majus itu kalau kita lihat, mereka nggak kenal Yesus, mereka datang dari Persia, dari satu kebudayaan yang berbeda dengan Kristus, dengan Yesus. Kalau kita bicara agama, pada saat itu belum ada agama, tetapi mereka pasti mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan Yesus. Ya, mereka ini berbeda sekali. Jadi nggak kenal sama Yesus, mereka sukunya beda dengan Yesus. Mereka dari Persia, jadi sukunya beda, kepercayaannya beda. Nah, terus kemudian lintas kebudayaannya juga beda. Mereka orang Majus ini semuanya berbeda dengan Yesus, nggak kenal Yesus, mereka nggak kenal Yesus. Tetapi kalau kita lihat di dalam di Alkitab ya, nanti kita baca, mereka nggak peduli dengan hal itu. Mereka nggak peduli dengan gelar kerajaan Yesus gitu, dia nggak nanya-nanya. Dia nggak peduli dengan gelar kerajaan Yesus Kristus ya. Nah, bahkan satu kenyataan waktu itu, waktu akhirnya orang Majus ketemu dengan Yesus, Yesusnya masih kecil kan, mungkin masih bayi. Yesusnya masih bayi, masih kecil. Jadi kalau dipikir-pikir ya, ngapain ya orang Majus pergi mau sujud dan menyembah kepada Yesus. Nah, mereka bahkan pada akhir dari mereka ketemu dengan Yesus, mereka terus malah memberikan hadiah. Mereka nggak bawa hadiah mainan loh. Bapak Ibu biasanya kalau pergi mau ada teman anaknya lahiran gitu bawa mainan ya. Bawa mainan tuh tahu bawa apa? Yesus, orang Majus ini nggak bawa mainan. Karena mereka tahu bahwa mereka sedang datang mengunjungi anak raja, mengunjungi raja bahkan gitu. Jadi dia bawa hadiah yang bukan main-main, yang bukan biasa-biasa saja, yang bukan mainan. Hadiah yang dibawa adalah emas, kemenyan, dan mur. Dan itu tentunya sebagai bukti bahwa mereka orang Majus ini begitu menghargai Yesus. Kemudian kita juga tahu bahwa orang Majus ini pastinya orang kaya, punya uang. Mereka ngasih emasnya pasti bukan 1 gram, saya yakin. Emasnya pasti banyak dikasih. Kemenyannya juga banyak, murnya juga banyak. Murnya ini bukannya mur baut ya, bukan ya.
Mur ini adalah semacam parfum gitu ya. Jadi sangat kita melihat bahwa orang Majus ini adalah juga orang-orang kaya. Bahkan menurut saya tadi mungkin mereka adalah raja, gitu, keturunan raja dari Persia. Nah kalau kita lihat di Matius 2 ayat 1 sampai 11, kita lihat di Matius 2 ayat 1-nya aja dulu. Kita baca bersama. Sesudah Yesus, kita baca bersama ya, 3, 2, 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi mereka datang dari timur. Yerusalem, timurnya dari Yerusalem adalah diperkirakan mereka ini datang dari Persia. Persia kalau kita lihat, kita cek ya, itu adalah negara Iran sekarang ini. Jadi mereka datang dari negara Iran, datang ke Bethlehem. Di ayat 2 nomor 10, nanti udah itu aja dulu. Kita harus merenungkan beberapa hal ya mengenai orang Majus ini. Karena kalau tadi saya katakan mereka dari Persia ke Bethlehem. Jadi tanah orang Majus aslinya adalah dari Iran. Kalau mereka katakan Persia berarti itu dari Iran. Jarak kemarin saya Google Map. Jarak dari Iran ke Bethlehem berapa kilo ya gitu. Saya lihat 2.200 km. Jarak dari Iran ke Bethlehem 2.200 km dan mereka harus melewati padang gurun. Padang gurun bahkan mungkin ada lembah-lembah, ada bukit-bukit yang mereka harus lewati gitu ya. Saya kan seneng jogging ya, seneng lari. Saya biasa kalau jalan cepat aja nih, dalam 1 jam, itu saya bisa jalan 5 km. Kalau saya jalan 5 km ya, anggaplah 1 hari saya bisa jalan 12 kilo, anggaplah gitu ya. 12 kilo berarti 1 hari saya jalan 60 km. Jalan cepat 60 km. Biasanya kalau jalan udah 3 jam, udah nggak bisa jalan cepat lagi. Biasanya saya kalau lagi lagi jogging atau jalan gitu, kalau udah jalan 3 jam, gangguannya adalah yang jualan di gerobak itu. Makanan-makanan, tukang ketoprak, segala gitu. Itu gangguan banget, kita rasanya mau berhenti. Begitu berhenti kan 1 jam minimal. Terus pada saat kita berhenti mau jalan lagi itu susah. Nah anggaplah mereka mereka sambil jalan sambil makan, jalannya sambil makan gitu. Makannya sambil jalan maksudnya, makan sambil jalan. Jadi 1 hari 12 jam kali 5 km per jam 60 km dalam 1 hari yang mereka bisa jalani. Terus saya bagi 2.200 km dibagi 60 km. Itu 37 hari sampai 40 hari baru nyampe. Dengan asumsi jalanannya lurus ya. Terus bayangin enggak, mereka harus ngelewatin padang gurun pasir yang siang-siang itu panasnya kalau orang Surabaya bilang panas pol gitu. Itu bisa 40-an derajat, di atas 40 bisa sampai 45 di padang pasirnya. Terus kemudian malam-malam drop langsung turun menjadi dingin. Jadi mereka harus mengalami perbedaan temperatur antara siang dengan malam yang begitu tinggi. Itu kalau enggak badannya dalam keadaan sehat, sakit, enggak usah ngomong 40 hari. 1 hari aja, hari pertama besoknya sakit gitu. Ya. Jadi lihat apa yang mereka harus lewati untuk pergi bertemu dengan Yesus, sujud menyembah Yesus, dan bahkan memberkati dengan memberikan hadiah-hadiah itu. Jadi di zaman itu hanya bisa jalan kaki. Anggaplah dia punya ternak, naik onta ya. Iya, anggaplah mereka naik onta. Tetapi kan onta kan jalannya juga nggak cepat gitu. Ya anggap aja kalau begitu saya hitung-hitung, anggap aja yang tadi saya katakan jalan kaki, 60 km per hari, 12 jam, anggaplah karena dia naik onta ya masih bisa sempatlah istirahat makan siang gitu ya.
karena ontanya jalannya sedikit lebih cepat dari manusia. Nah, jadi perjalanan dari Persia ke Bethlehem itu enggak enak. Harus lewatin padang gurun, siang panas, malam dingin, lewatin lembah, lewatin bukit. Dengan asumsi tadi lancar 40 hari. Ya. Nah, jalanannya juga lurus 40 hari. Saya kalau 1 jam 5 kilo jalannya lurus. Kalau jalanannya udah mulai ada nanjak-nanjak gitu, langsung turun, megap-megap. Megap-megap. Nah, jadi mereka datang dari jauh, mereka mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu. Tadi minimal saya hitung ya, kalau saya bilang 40 hari, berarti kan dari Iran ke Bethlehemnya 40 hari. Nanti baliknya lagi dari Bethlehem ke Irannya, nggak ada pesawat waktu itu. Kalau saya pernah touring ke Bali, nyetir mobil. Wah, sampai ke Bali, di Bali enak jalan-jalan, begitu giliran akhirnya selesai mau pulang, ngebayangin dari Bali, oh ini pernah nih, Pak Saud pernah. Bayangin dari Bali pulangnya gitu ya, aduh kayaknya nggak mau pulang, kalau bisa ditinggalin aja tuh mobil gitu. Mobil jalan sendiri, naik pesawat, enak banget gitu ya. Kira-kira mungkin si orang Majus ini juga berpikir, gila udah jalan, ini kadung udah nyampe ke Bethlehem, mau balik lagi jauh banget gitu. Tapi mereka harus lakukan itu, berarti kalau anggap 40 hari, perginya 40 hari, begitu ketemu Yesus nggak langsung pulang dong, orang capek. Habis jalan 40 hari, istirahat dulu lah gitu di sana di Bethlehem, istirahat, baru akhirnya dia pulang. Minimal 80 hari, minimal 90 hari, minimal 3 bulan. Itu waktu 3 bulan yang harus mereka mereka habiskan untuk ketemu Yesus. Waktu 3 bulan yang mereka harus korbankan, belum tenaga ya. Jalan kaki itu kan pakai tenaga, walaupun duduk di atas onta pun juga pakai tenaga. Emangnya enak duduk di atas onta? Pernah nyobain naik onta enggak? Pernah ya Pak ya, goyang-goyang, kitanya yang goyang-goyang. Enggak enak gitu. Yang pernah ke Israel atau yang pernah ke Dubai atau kemana ke daerah Timur Tengah itu pasti pernah nyobain. Jadi nggak enak, tapi mereka punya kerinduan yang begitu besar untuk bertemu dengan Yesus. Mereka nggak peduli, mereka nggak pikir, nggak hitung-hitungan, mereka gila dari sini dan waktu mereka pergi ngikutin bintang kan. Mereka nggak tahu ini akan berhenti di mana. Dia cuma ngikutin bintang, jalan bintangnya pokoknya ngasih tanda, ini loh kira-kira di sini. Dia ikutin bintang dan mereka nggak tahu ini stopnya di mana gitu. Akhirnya ketemulah di waktu mereka nyampe Yerusalem, ini udah deket nih gitu. Tapi waktu pergi kan waktu pertama mereka mendapatkan penglihatan mengenai bintang itu, mereka nggak tahu itu lokasinya di mana, nggak tahu gitu. Tapi mereka mau jalan, mereka punya kerinduan yang sangat besar untuk bertemu sama Tuhan Yesus. Mereka punya kerinduan itu dan menyembahnya. Renungan saya hari ini, saya bilang renungan karena bukannya khotbah sebetulnya. Jadi renungan saya hari ini dari orang Majus ini ya, yang mereka enggak pernah berpikir mereka mau ketemu Yesus, pokoknya mau ketemu Yesus. Bahwa ini nantinya akan habisin tenaga, habisin waktu, habisin uang pula. Karena dia harus bawa emas ke Menyan dan Mur, mereka enggak peduli. Mereka jalan karena mereka mau bertemu dengan Yesus. Karena mereka mau sujud dan menyembah Yesus. Di sini saya punya pertanyaan yang seringkali kita hitung-hitungan dalam hal ini. Dalam hal waktu, tenaga, uang. Kita seringkali hitung-hitungan. Saya mau kita belajar dari orang Majus, mereka enggak mau pakai hitung-hitungan. Saya katakan gini, bahwa orang Majus ini no excuse. Pokoknya aku mau ketemu Yesus dan aku mau sujud dan menyembah Yesus, no excuse.
walaupun jaraknya jauh, walaupun aku harus melewati padang gurun yang panas dan dingin pada malam hari, walaupun aku harus melewati lembah dan bukit, aku punya no excuse, aku harus jalani dan aku harus ketemu sama Yesus. Saya mau katakan begini, biar ini menjadi introspeksi kepada kita semuanya. Harus kita akui kadang-kadang kita sekarang ini, di zaman sekarang ini, kayaknya kalau kita mau datang kepada Yesus, kepada Tuhan, sujud menyembah Yesus, sujud menyembah Tuhan, kita cuma kasih waktu sisa ya. Waktu sisa untuk kita datang bertemu dengan Tuhan. Enggak di sini. Kalau di sini semuanya jemaatnya enggak kasih waktu sisa. Di tempat lain. Kalau jemaat di sini semuanya tidak memberikan waktu sisa kepada Tuhan Yesus. Yang amin sedikit, berarti yang enggak amin kayaknya takut bilang. Kita mau belajar dari orang Majus ya. Mereka no excuse. Mereka mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita kadang-kadang begini, mau pergi ibadah, terus tiba-tiba hujan. Ketawa. Kayaknya gua kenal tuh yang kayak gitu tuh. Atau malah itu gue banget gitu. Enggak di sini ya. Jadi pada saat mau pergi ibadah tiba-tiba hujan, bisa batal, enggak ibadah. Apalagi sekarang ada online, udahlah online aja lah gitu, toh sama juga gitu. Tapi yang jadi masalah online itu di rumah sambil enggak cantik-cantik dan ganteng-ganteng kayak gini. Masa di rumah cantik-cantik ganteng online? Enggak kan? Pasti masih pakai piyama. Pasti masih pakai piyama. Mohon maaf yang online di rumah. Semoga Anda enggak pakai piyama. Pada saat tiba-tiba hujan, seringkali kita berkompromi ya, berkompromi untuk tidak pergi ibadah. Terus kemudian sering juga begini, pada saat akhirnya lihat di informasi gereja, ya pembicaranya yang itu. Ya saya sebel sama WL-nya, sama singernya juga gitu. Saya sebel tuh sama asyir yang itu gitu. Gimana? Itu orang Majus, mereka belum kenal Yesus. Tapi mereka tahu ini raja, ini akan jadi Tuhan, ini akan jadi raja dari segala raja. Dia enggak tahu bahwa dalam perjalanan dia akan mengalami badai pasir atau enggak. Di sana enggak ada hujan, karena di padang pasir kan. Tapi yang paling ngeri kan kalau ada badai pasir, itu ngeri banget. Enggak bisa napas deh pokoknya kita. Kalau mau hidung masih ditutup, mata ditutup, udah enggak bisa jalan. Semua lubang yang ada di dalam tubuh kita lebih baik ditutup. Nah, mereka orang Majus nggak tahu apa yang mereka harus lewati gitu. Tapi mereka mau datang. Jadi kadang-kadang yang kita sering, ya pembicaranya dia, ya singernya dia, ya WL-nya dia. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, orang Majus, kita belajar seorang orang Majus, dia nggak tahu Yesusnya kayak apaan, tetapi dia tahu bahwa itu adalah Raja dari segala raja, dia Tuhan dari segala Tuhan, dan dia patut untuk datang ketemu sama Yesus untuk sujud dan menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita juga harus beri tepuk tangan buat orang Majus. Dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kamusnya orang Majus, no excuse. No excuse. Mau hujan kek, mau badai pasir, mau siapapun pembicaranya, mau siapapun WL-nya, mau siapapun singernya, orang Majus enggak peduli. No excuse. Pokoknya aku mau datang ketemu sama Yesus.
Aku mau datang untuk sujud dan menyembah kepada Yesus. Bagi orang Majus, Yesus yang jauh lebih utama. Amin. Yesus yang jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang dimilikinya. Ada resiko loh buat mereka jalan di padang pasir, ada lembah, ada bukit ya. Ada lembahnya, ada bukitnya. Ada resiko. Mungkin mereka ketemu binatang liar, kita nggak tahu. Di padang pasir kan ada ular, ada kalajengking, nggak ada harimau, nggak ada. Tapi ada yang ngeri-ngeri juga, yang beracun, yang bisa kena digigit, kita bisa mati. Gitu. Ada resiko buat mereka jalan dari Iran, dari Persia ke Bethlehem. Mereka ambil resiko itu. Yuk kita belajar dari orang Majus. Kita mau ambil resiko untuk datang dan ketemu Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Amin. Sambutlah Natal hari ini, Natal kali ini dengan ucapan syukur bahwa kita sudah dipindahkan dari kebinasaan kekal ke keselamatan yang kekal. Sambutlah Natal kali ini dengan ucapan syukur itu. Dan ingat kita bisa mendapatkan keselamatan kekal itu karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita. Amin. Biar melalui renungan ini kita semuanya diingatkan bahwa kita mau menjadi seperti orang Majus. No excuse, mereka memiliki kerinduan, mereka mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya kira renungan ini cukup stop di sini. Kita mau agar supaya membawa kita semuanya belajar dari orang Majus untuk kita punya kerinduan untuk ketemu Yesus, apapun cost-nya, apapun harganya untuk itu. Kita mau untuk bisa bertemu dengan Yesus. Sujud menyembah Yesus. Dengan at all cost. Saya undang semua pemusik untuk renungan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi juga untuk saya. Ini menjadi poin renungan bahwa kalau kita belajar dari orang Majus, kita harus no excuse. Kadang kita sering hitung-hitungan sama Tuhan. Kadang kita sering berpikir, saya mau fokus dengan pekerjaan usaha bisnis saya dulu. Di pagi, siang, sampai malam, akhirnya kita cuma punya waktu sebelum tidur untuk ketemu Yesus, berdoa, ketemu Yesus. Pada saat kita ketemu Yesus pun malam hari, seringkali udah ngantuk, tinggal punya sisa waktu untuk bisa datang, bertemu, menyembah Yesus. Biar renungan hari ini menjadi satu teguran buat kita semua. Bahwa kita juga harus menyediakan waktu yang khusus, yang spesial buat Tuhan kita. Karena begitu besar kasih-Nya buat kita semua. Dia sudah memindahkan kita dari kebinasaan kekal
ke keselamatan yang kekal. Keselamatan kekal sudah menjadi milik kita. Karena Yesus yang telah datang sebagai juru selamat kita. Sebagai Tuhan kita satu-satunya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita dengan memberi. Tetapi kita bisa mendapatkan keselamatan kekal melalui percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita satu-satunya. Karena itu sangat fair sekali kalau kita juga memberikan waktu yang khusus untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Biar setelah renungan ini keluar dari tempat ini, setiap kami mengalami satu kemenangan, satu kebenaran, satu rema. Belajar dari orang Majus yang no excuse. Nggak peduli cuaca, nggak peduli jarak, nggak peduli berapa waktu yang harus dihabiskan untuk ketemu dengan Yesus. Nggak peduli siapa pembicaranya, nggak peduli siapa singer atau WL-nya. Yang penting adalah kami seperti orang Majus, kami mau belajar. Yang penting adalah kami bisa bertemu dengan Yesus. Duduk diam, sujud menyembah Yesus. Biar ini menjadi komitmen kami Tuhan. Menjadi satu teguran buat kami, tapi juga menjadi komitmen kami untuk kami berubah. Kami mau belajar dari orang Majus. Karena Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu juga Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Karena salib-Mu kami menerima keselamatan kekal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, biar Roh Kudus terus bekerja kepada hati-hati, kepada jemaat-Mu, kepada anak-anak-Mu, mereparasi hati mereka semua. Biar ini menjadi rema buat setiap kami. Biar orang Majus menjadi contoh buat kami juga Tuhan.
Orang Majus yang no excuse, kami juga anak-anak-Mu yang no excuse. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Sebelum kita doa berkat, saya mau undang Gerald. Mana Gerald, ada enggak? Saya mau undang Gerald untuk maju. Kita mau doakan Gerald ya. Gerald hari Sabtu ini akan pergi ke Inggris untuk melanjutkan kuliahnya di Inggris. Satu pesan dari saya buat Gerald, kamu nanti kalau lagi di Inggris jangan makan garam Inggris ya. Karena kalau makan garam Inggris bisa moncor. Kita mau doakan Gerald, saya minta Bapak Ibu semuanya juga arahkan tangannya kepada Gerald. Kita mau doakan kuliahnya dia ya, di kemana jadi ininya? Hah? Bristol. Bristol itu jadi ke London dulu. Dari London ke Bristol berapa? 2 jam naik apa? Naik bus. Hah? Keretanya bukan kereta cepat. Kalau 2 jam naik kereta cepat kan jauh banget, 350 km per jam berarti 700 kilo. Tapi naik kereta biasa 2 jam dari London. Tanggal 30 hari Sabtu. Hari Sabtu jam 31-nya jam 1 pagi, berarti tanggal 30 sudah ke bandara ya. Oke. Bangga nggak Bapak Ibu, ini ada satu dari apalagi anak gembala. Bu Sheryl juga maju dong Bu, sini Bu. Apalagi anak gembala kita akan meneruskan kuliahnya di di Bristol, di Inggris. Seperti yang saya bilang tadi, jangan makan garam Inggris ya. Karena kalau makan garam Inggris, ini kok telat ketawanya. Yuk kita arahkan tangan kita ke Gerald, kita mau doakan Gerald ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil namamu, kami mau sepakat Bapa, mau bersepakat berdoa buat Gerald yang hari Sabtu ini akan berangkat studi, melanjutkan studi di Bristol. Jadi kami berdoa kepadamu Tuhan, biar di dalam penerbangan, di dalam perjalanannya Tuhan, Engkau selalu menyertai, melindungi dalam penerbangannya. Semua peralatan di pesawat semuanya berfungsi dengan baik dan pilot juga dapat menerbangkan pesawatnya dengan aman, menibahkan Gerald dengan aman di London, di Heathrow London. Kemudian dia harus naik kereta ke Bristol, ke kotanya di mana dia harus studi. Sertai juga Tuhan di dalam perjalanannya, tibakan dengan selamat di Bristol. Bapa, kami berdoa selama Gerald berada di sana Tuhan, Engkau kirimkan pelayanan pasukan malaikatmu Tuhan. Pasukan malaikatmu selalu menyertai dia Tuhan, berjaga-jaga untuk dia, melindungi dia dari segala rancangan kejahatan, rancangan kecelakaan, bahkan rancangan maut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, Engkau menyertai kuliahnya. Sertai dia Tuhan, karena kami tahu pada saat Engkau yang menyertai, Engkau akan buat berhasil kuliahnya Tuhan. Curahkan juga roh hikmat yang dari-Mu Tuhan. Hikmat kepandaian, hikmat pengertian untuk dia dapat mengikuti setiap mata kuliah yang diikuti Tuhan. Dan dia dapat lulus dengan baik di setiap mata kuliahnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa segala kebutuhan kuliahnya, biaya kuliah, biaya hidup, biaya transport, dan biaya-biaya lainnya terkait dengan perkuliahannya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah provide, Engkau Allah yang sudah menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat pada saat nanti Gerald kembali ke Indonesia, dia kembali membawa keberhasilan, membawa kesuksesan. Dia sudah lulus dengan baik, dia membawa titelnya dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus Tuhan, Engkau menyertai dia Tuhan selama dia berada di
Bristol dan juga di UK Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang terbaik Tuhan Engkau berikan buat Gerald. Semua kesuksesan, keberhasilan di dalam kuliahnya Kau berikan buat Gerald. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua sepakat, kita mau sepakat, mari kita semua sepakat katakan amin. Selamat. Jadi yang ntar mau salaman, nanti Gerald dibawa salaman ya. Farewell, salamannya farewell. Oke. Sebelum kita doa berkat, kelihatannya dari KFC mau memberikan satu persembahan. Kita lihat dulu ya, persembahan dari anak-anak KFC ya. Ini mesti diangkat ya? Oke, baik. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mixing and mingling, a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
beri tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak KFC kita. Kami memujikan besaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Pulanglah juga dengan membawa pesan untuk menjadi seperti orang Majus yang no excuse. Biar ini menjadi rema buat kita semuanya. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang terbaik. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha bisnis pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, semua berkat-berkat yang terbaik yang dari sorga, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semua, mulai dari sejak saat ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan amin. Merry Christmas semuanya buat Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan satu doa sejenak.